Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabarnya? Semoga kesehatan Bapak selalu terjaga. Perkenalkan, nama saya Divya Nur Saada. Saya dari STI Siliwangi Bandung, Prodi PGMI 2B akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait bidang sarana dan prasarana di MIBTRM ini untuk memenuhi tugas manajemen pendidikan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon Bapak untuk berkenan memberikan informasi kepada saya karena Bapak adalah narasumber yang tepat dalam bidang ini. Waktu untuk wawancara sekitar 20 menit, Bapak. Apakah Bapak bersedia? Mungkin sesuai jawabannya aja ya. Kalau nggak kurang dari 20 menit pun ya mungkin tepat jawabannya, mungkin cukup. Baik. Boleh duduk dulu? Ya, siap Pak. Terima kasih. Bila Bapak berkenan, apakah boleh saya untuk merekam wawancara ini? Boleh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kali ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Wanandi Ferdiansyah, SPD, selaku Wakasek bidang Sapras di MIBTRM ini. Berbincang mengenai sarana dan prasarana ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sarana dan prasarana dalam pendidikan ini dapat diartikan sebagai proses pengadaan atau pendayagunaan komponen pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama Pak, terdapat fasilitas apa saja yang menunjang proses pembelajaran? Yang menunjang untuk proses pembelajaran basic sih ya. Mungkin meja kursi, emang itu harus ada, papan tulis, alat tulis, dan segala macam perangkat kegiatan pembelajaran mengajar itu kita sediakan untuk guru untuk memfasilitasi siswa. Mungkin untuk siswa lebih ke papan tulis ataupun spidol penghapus dan lain-lain, mungkin seperti itu. Meja kursi kita sediakan setiap kelas sesuai dengan jumlah siswanya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menjadi prioritas sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana ini? Prioritas utamanya yang jelas tiap tahun tuh kita selalu memperbarui utamanya yang ada di dalam kelas itu. Mungkin yang masih layak kita masih bisa gunakan, yang sudah tidak layak kita retur dengan barang yang aman untuk siswa. Pertanyaan selanjutnya, kapan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan? Biasanya kita lakukan di tahun ajaran baru setelah selesai evaluasi bersama yayasan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus disiapkan kembali. Di ajaran baru, selesai ajaran tahun sebelumnya selesai, kita mulai evaluasi apa saja yang dibutuhkan. Nah, baru setelah itu kita baru mulai apa saja yang kita butuhkan untuk tahun depan. Nah, jadi setiap tahunnya itu pasti pengadaan sarana dan prasarana itu terjadi ya Pak ya? Ada. Yang selanjutnya Pak, bagaimana alur atau proses sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana di MIBTRM ini? Alurnya mungkin dari saya dulu mungkin ya, apa saja yang harus disiapkan. Setelah itu, setelah tahu apa yang telah disiapkan, mungkin mengajukan proposal ke yayasan. Dari yayasan mungkin nanti difilter kembali apakah yang saya ajukan dan ditinjau kembali oleh pihak yayasan perlu diganti atau perlu diperbarui lagi. Jika sudah ditinjau dan terlihat masih layak, mungkin itu masih bisa dipertahankan, tapi memang ada beberapa yang harus dirubah atau diganti. Nah, itu biasanya pihak yayasan, saya kembalikan lagi pihak yayasan yang menentukan apakah ganti atau tetap menggunakan fasilitas yang sebelumnya. Baik. Pertanyaan terakhir Pak, apakah selama Bapak menjadi Wakasapras ini menemui tantangan gitu Pak, dan bagaimana sih cara menghadapinya? Tantangannya mungkin pada saat sebelum tahun anggaran, tapi ada infrastruktur yang harus diganti, mungkin itu yang harus jadi pemikiran
pikiran saya seperti apa agar terus pembelajaran bisa terus berjalan tanpa terpengaruh kurang apapun. Terus pada saat waktu turun dana biasanya tidak tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi itu kita pintar-pintar aja untuk menutupi infrastruktur yang kurang dengan yang ada, memanfaatkan yang ada tapi layak dan nyaman untuk siswa beserta guru. Jadi terkendala dalam hal biaya ya Pak ya, Ya, pencairannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila mungkin dalam pelaksanaan wawancara saya ada salah-salah kata. Terima kasih Sama-sama. Bapak. Saya juga mohon maaf apabila kurang penjelasannya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.